Selamat malam saudara, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Saya akan menyapa saudara melalui kata hari ini, cara Tuhan mengasihi. Otok-otok adalah tanaman sejenis perdu yang biasanya tumbuh liar di pinggir jalan. Jarang orang memberi perhatian kepada tanaman yang satu ini. Saya mengambilnya di pinggir jalan karena tertarik pada bunga kecilnya yang berwarna kuning. Sejak diambil dan ditanam di dalam pot, ia sempat stres, semua daunnya rontok. Saya berpikir tanaman ini akan mati. Tapi saya melihat batangnya tidak langsung mengering, karena itu saya tetap merawat dan menyiraminya. Kira-kira 4-5 hari, tunas daun yang baru muncul kembali. Ia bertumbuh dengan baik. Apa yang saya harapkan menjadi kenyataan. Selang beberapa minggu, tanaman liar dengan bunga-bunga kecil berwarna kuning menjadi sesuatu yang indah bagi mata yang memperhatikannya. Tanaman yang semula stres melalui proses perhatian dan perawatan sederhana berhasil survive dan akhirnya berbunga, mendatangkan keindahan. Saudara, demikian juga hidup kita. Hidup kita akan menjadi lebih indah dan lebih baik jika kita bersedia menjalani proses, membiarkan Tuhan bekerja, merawat, menata kehidupan kita dengan caranya yang unik. Kepada setiap orang bisa saja berbeda-beda. Pengalaman Nabi Elia menjadi renungan kita pada malam ini. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian saya bacakan. Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuhi nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri saja yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara, Nabi Elia adalah seorang pahlawan Tuhan. Ia berhasil mengalahkan 400 Nabi Baal di atas gunung Karmel. Tapi keberanian dan kemenangan Elia hanya sementara. Keberaniannya berubah menjadi ketakutan karena ancaman Ratu Isabel. Elia melarikan diri. Ia berjalan hampir sejauh 100 mil, kira-kira 150 km dari Gunung Karmel ke Berseba. Lalu dalam kesendiriannya Elia putus asa. Dia mengalami depresi dan meminta agar Tuhan mengakhiri saja hidupnya. "Aku tidak layak untuk hidup." Apakah Tuhan meninggalkan Elia? Tentu tidak. Malaikatnya datang menjumpai Elia, mencukupkan kebutuhan makanan dan air.
lalu menyampaikan pesan Tuhan. Makanlah dan minumlah, engkau membutuhkan waktu selama 40 hari untuk sampai di Gunung Horeb, dan di sanalah Tuhan Allahmu akan menjumpai engkau. Dengan kekuatan baru, Elia melanjutkan perjalanan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb sesuai petunjuk Tuhan. Lalu di Gunung Horeb, Tuhan kemudian menyapa Elia. "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, mereka membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang diri saja yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Tuhan tidak mau mendengar alasan Elia. Tuhan juga tidak mau mengasihani Elia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana dan tujuan yang akan disampaikannya kepada Elia. Karena itu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Ketika Elia berdiri di hadapan Tuhan, ia mengalami angin besar, tapi Tuhan tidak ada di dalam badai. Berikutnya Elia mengalami gempa yang mengguncangkan, tapi Tuhan tidak ada di dalam gempa. Kemudian Elia melihat api, tetap sama, Tuhan tidak ada di dalam api. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Melalui angin sepoi-sepoi basah itulah Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan tidak berteriak, Tuhan tidak meminta perhatian, Tuhan hanya berbisik kepada Elia dengan suaranya yang lembut dan tenang. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lagi-lagi Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Engkau, Tuhan. Orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu, mereka meruntuhkan mesbah-Mu, membunuh nabi-nabi-Mu. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan sekarang mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, Elia membutuhkan simpati dari Tuhan. Tapi bagi Tuhan bukan sekedar simpati atau belas kasihan yang sesungguhnya diperlukan oleh Elia. Tuhan memulihkan Elia dengan memberikan suatu tugas. Firman-Nya, "Pergilah, kembali ke jalan, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus juga engkau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dan aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang masih setia menyembah Allah dan melayani aku." Ini menarik, saudara. Biasanya ketika susah, orang mengasihani diri sendiri dan menuntut orang untuk mengasihani dia. Demikian juga dengan Elia. Tapi bukan semata-mata Tuhan memberikan belas kasihan. Terlebih lagi, Tuhan menugaskan Elia untuk melanjutkan tugas kepemimpinan sebagai seorang nabi. Pengalaman Elia mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Elia berharap agar Tuhan hadir dalam kedahsyatannya, menolong dia agar persoalan cepat beres. Demikian juga saudara dengan kita. Kadang-kadang kita mau cepat mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tidak sabar menjalani sebuah proses yang harus kita lalui sebelum kita memperoleh hasil yang kita harapkan.
Kita ingin cepat pandemi COVID ini berakhir. Mau tidak mau proses harus kita jalani. Kita mesti bersabar tinggal di rumah, ibadah di rumah, bekerja dan belajar di rumah. Kita juga harus berproses mendukung program pemerintah dan para medis yang tengah berjuang keras melawan virus ini. Yang kedua, pengalaman spiritual Elia mengingatkan kita kembali bahwa kehadiran dan pertolongan Tuhan itu tidak selalu melalui sesuatu yang terlihat hebat luar biasa. Karena itu mari kita belajar mensyukuri cara apapun yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas cara Tuhan yang unik kepada kami masing-masing dalam mewujudkan kasih yang membangun, memelihara, dan mendukung kehidupan kami. Bapa, biarlah dalam setiap peristiwa kehidupan kami dapat menemukan dan mensyukuri kasih Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga melalui masa-masa yang sulit kami tidak mengalami kejatuhan, tapi kami boleh tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang baik dan indah yang Tuhan wujudkan dalam kehidupan kami, bersama di dalam keluarga, di dalam gereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kami ingin mempercayakan pertolongan Tuhan untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia khususnya. Bebaskanlah kami, lepaskanlah kami, pulihkanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati pelayanan pemerintah dan para tenaga medis agar mereka memperoleh kekuatan untuk terus berjuang melawan virus corona. Kami menyerahkan kembali ya Bapa di sorga seluruh masa depan kami di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.